Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak menyimpang pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan mereka tidak membagaimanakan dan tidak memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dan kita sudah menjelaskan apa itu makna menyimpang dan juga jenis-jenis penyimpangan pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang dimana ada 5 jenis. Kemudian kata penulis rahimahullah, li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kuf'a lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Ya kan tadi disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sebelumnya, mereka tidak menyimpang pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mereka tidak membagaimanakan, mereka tidak memisalkan. Kenapa? Li'annahu subhana la samiyya lahu. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa baginya. Wala kuf'a lahu, dan tidak ada yang sepadan terhadapnya. Wala niddalahu, dan tidak ada tandingan untuknya. Jadi nggak ada yang sama, nggak ada yang serupa, nggak ada yang sepadan, nggak ada yang tandingan dengan Allah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak membagaimanakan dan tidak memisalkan sifat-sifat Allah, begitu juga nama-nama Allah. Mereka tidak menyimpang pada semua itu. Wala yuqasu bi khalqihi, dan Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya. Ya seperti tangannya makhluk, matanya penglihatannya seperti penglihatan makhluk. La yuqasu bi khalqihi. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap dirinya dan dengan selainnya. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Wa asdaqu qilan, dan paling jujur ucapannya. Wa ahsanu haditsan, dan paling bagus, paling benar, ya paling baik di situ ya. Paling baik ucapannya daripada makhluknya. Tadi paling jujur ucapannya dan yang paling baik ucapannya. Berkata pensyarah hafizallahu taala, li'annahu subhanahu la samiyya lahu hadza ta'lilun lima sabaqa min qawlihi an ahli sunnati la yukayyifuna wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Sifatihi bi sifati khalqihi, itu bi sifatihi itu dia kayak terulang ya, dihapus aja. La yumathiluna sifatihi, bi sifatihinya dihapus. Lanjut langsung bi sifati khalqihi. Kata pensyarah hafizallah, hadza ta'lilun lima sabaq. Ini adalah alasan untuk apa yang telah lalu. Dari perkataan penulis tentang Ahlus Sunnah, la yukayyifun wa la yumathilun. Ya, mereka tidak membagaimanakan. Ahlus Sunnah mereka tidak membagaimanakan sifat Allah. Wa la yumathiluna sifatihi, dan mereka tidak memisalkan sifat-sifat Allah bi sifati khalqihi, dengan sifat-sifat makhluknya.
Kenapa? Ya, tadi itu yang di matan alasannya. Karena bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada tandingan terhadapnya, dan tidak dikiaskan dengan makhluknya. Subhanahu, ya. Faruk, limadha tatakhir? Limadha laysa min anifan waqtu istirahat? ضغط أولا بسرعة. خمسة لا أحد يتأخر. إذا تريد أن تتغوط في وقت الاستراحة، ليس إذا قد دخل. Kalau mau buang air besar langsung ketika mau pas lagi istirahat. Ya, syahin hala gia. Ya labas. Tapi diusahakan cepat ya. Jangan sampai ketinggalan materi. Jazakumullah khair. Bismillah, kita lanjut. Wa subhanahu, subhana masdarun mithlu ghufrana min at-tasbihi wa huwa tanzihu. Ya, subhanahu, subhan itu masdar semisal ghufran, ya, subhan ghufran ya. Dari kata tasbih, subhan dari kata tasbih ya. Wa huwa tanzihu, penyucian. Oleh karena itu apa subhanahu artinya? Maha suci Allah. La samiyya lahu, tidak ada yang sama serupa dengannya. Ay la nadhira lahu yastahiqqu mithla ismihi, tidak ada yang sepadan serupa ya nadhir dengan Allah yang berhak semisal namanya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Samiyya, sama. Istifhamu ma'nahu an-nafyu. Ya, pertanyaan di sini maknanya apa? Peniadaan. Apakah ada yang sama gitu? Ya enggak ada maksudnya. Peniadaan. La ahadun yusammihi wa la yumathiluhu. Tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah atau serupa dengannya. Wala kuf'alahu, dan tidak ada yang sepadan dengannya. Al-kuf'u huwal mukafi'ul mumathilu ya. Kuf'u dia adalah yang sepadan, al-mumathilu ya, mukafi itu sepadan, mumathil itu semisal. Ya, tidak ada yang sepadan dan semisal dengan Allah. Ay la mithla lahu, tidak ada yang semisal dengannya. Kaqaulihi ta'ala fi surat al-ikhlas, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat al-ikhlas, walam yakul lahu kufuan ahadun, tidak ada untuk Allah yang sepadan seorang pun. Wala niddalahu, tidak ada tandingan terhadapnya. An-niddu huwa syabihu wan nadhiru, yaitu yang menyerupai dan yang menandingi. Itu sama semua ya, mirip-mirip, samiyya, kuf'a, nidda. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Kemudian wala yuqasu bi khalqihi, Allah tidak dikiaskan, dimisalkan, disamakan, dimirip-miripkan dengan makhluknya. Itu kias.
Tidak dikiaskan yaitu tidak dimisalkan, disamakan, dimirip-miripkan dengan makhluk. Al-qiyasu fil lughati at-tamthilu. Ay la yushbahu la yushabbahu wa la yumathalu bihim. La yushabbahu wa la yumathalu bihim. Qiyas definisinya secara bahasa adalah tamthil, penyerupaan, yaitu la yushabbahu, Allah tidak disamakan, wala yumatsalu, dan tidak dimisalkan bihim, yaitu dengan makhluknya. Him kembali ke makhluk. Qala subhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian membuat untuk Allah permisalan-permisalan. Tadribu, membuat. Fala yuqasu subhanahu bi khalqihi la fi dzatihi wala fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Kemudian apa kata Syekh? Allah tidak dikiaskan, yaitu tidak dimisalkan, tidak disamakan dengan makhluknya, tidak pada zatnya dan tidak pada nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan tidak juga pada perbuatan-perbuatannya. Lalu apa kata Syekh? Wa kaifa yuqasul khaliqul kamilu bil makhluqin naqisu. Dan bagaimana disamakan, dikiaskan, dimirip-miripkan yang maha pencipta, maha sempurna dengan makhluk yang kurang? Tentu enggak bisa. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah dari semua itu. Kemudian فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap dirinya dan dengan selainnya. Allah Maha mengetahui. Bahkan Allah Maha mengetahui terhadap diri kita daripada diri kita sendiri. Kita tahu apa yang akan nanti kita lakukan besok, tahu gak? Diri kita nih, tahu gak kita apa yang akan kita lakukan besok? Allah tahu. Berarti apa? Allah lebih mengetahui tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Maka Allahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah Maha mengetahui terhadap dirinya dan terhadap selainnya. Wa hadha ta'lilun lima sabaqa min wujubi itsbati ma athbatahu li nafsihi minas sifati wa man'i qiyasihi bi khalqihi. Fa innahu idza kana a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi wajaba ayuthbata lahu minas sifati ma athbatahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Hadza ta'lilun lima sabaqa. Ini alasan untuk apa yang telah lalu. Apa alasan yang telah lalu? Min wujubi itsbati ma asbatahu li nafsihi, yaitu dari wajibnya menetapkan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya dari sifat-sifat. Wa man'i qiyasihi bi khalqihi, dan tidak bolehnya menyamakan Allah dengan makhluknya. Qiyas tadi kan menyamakan, udah kita bahas. Kenapa kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya dari sifat-sifatnya dan menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya? Fa innahu idza kana a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi, karena sesungguhnya Allah, apabila Allah Maha mengetahui terhadap dirinya dan terhadap selainnya, wajaba ayyuthbata lahu minas sifati, maka wajib ditetapkan untuk Allah dari sifat-sifat apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Allah tetapkan dan apa yang ditetapkan untuk Allah oleh Rasulnya. Wa athbatahu lahu rasuluhu, dan apa yang ditetapkan lahu untuk Allah oleh Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, Allah Maha mengetahui terhadap dirinya dan terhadap selainnya, itu alasan untuk perkataan sebelumnya yang wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya dari sifat-sifat dan tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui terhadap dirinya dan terhadap selainnya.
Kemudian wal khalqu la yuhituna bihi ilman fahuwal mawsufu bisifatil kamali allati la tablughuha uqulul makhluqina fayajibu alaina an narda bima radiyahu li nafsihi fahuwa a'lamu bima yaliqu bihi wa nahnu la na'lamu dhalika wa huwa subhanahu asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi fama akhbara bihi fahuwa sidqun wa haqqun yajibu alaina an nusaddiqahu wa la nu'aridahu wa alfadhuhu ahsanul alfadhi wa afsahuha wa awdahuha wa qad bayyana ma yaliqu bihi minal asma'i was sifati atamma bayanin fayajibu qabulu dzalika wat taslimu lahu. Perhatikan, habis ini kita selesai. Wal khalqu la yuhituna bihi ilman, dan makhluk mereka tidak dapat meliputi bihi, kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Dan makhluk mereka tidak dapat meliputi Allah keilmuannya. Fahuwal mausuhu bisifatil kamali, maka Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Yang sifat sempurna tersebut allati la tablughuha uqulul makhluqin, yang tidak sampai oleh akal-akal makhluk. Jadi akal-akal makhluk itu nggak akan bisa sampai kepada sifat-sifat Allah yang sempurna. Jadi nggak bisa kita memperkirakan, oh ini sifat Allah yang sempurna, tetapkan untuk Allah. Karena akal kita dangkal, akal kita terbatas, akal kita lemah. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita tetapkan saja apa yang Allah tetapkan. Tetapkan apa yang Rasulullah tetapkan, udah beres. Nggak usah kita capek-capek, dan itu juga di luar kapasitas kita, kemampuan kita, dan bukan ruang kita untuk masuk di dalamnya. Karena akal kita nggak nyampe di situ. Dan meniadakan apa yang Allah dan Rasulnya tiadakan, fayajibu alaina an nardo tuh bima radiyahu li nafsihi, udah itu aja cukup. Maka wajib atas kita an nardo, kita ridho dengan apa yang Allah ridho terhadap dirinya, udah berhenti. Nggak usah capek-capek kita menggunakan akal kita, ini cocok atau tidak, ini pantas atau tidak. Akal kita nggak akan nyampe. Tugas kita, dan itu yang selamat, itu yang lurus, itu yang hak, itu yang wajib, adalah menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, meniadakan apa yang Allah dan Rasulnya tiadakan, udah. Karena tadi Allah lebih mengetahui terhadap dirinya dan terhadap selainnya. Bahkan Allah lebih mengetahui daripada kita, daripada diri kita sendiri. Fayajibu alaina an nardo mimma radiyahu li nafsihi, maka wajib atas kita ridho dengan apa yang Allah ridho terhadap dirinya. Fahuwa a'lamu bima yaliqu bihi, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang pantas dengannya. Allah Maha mengetahui dengan apa yang pantas terhadapnya. Wa nahnu la na'lamu dzalik, dan kita nggak tahu hal itu. Allah Maha mengetahui apa yang pantas untuk Allah, dan kita nggak tahu. Wa huwa subhana asdaqu qilan, dan Allah Subhanahu wa taala paling jujur ucapannya, wa ahsanu haditsan, dan paling baik, paling indah ucapannya daripada makhluknya. Fama akhbara bihi, maka apapun yang Allah kabarkan dengannya, fahuwa sidqun, maka dia itu jujur, wa haqqun, dan benar. Yajibu alaina an nusaddiqahu, wajib atas kita untuk membenarkannya. Allah sifatkan ini, udah sifatkan. Karena pasti apa yang Allah ucapkan itu baik dan indah. Karena Allah asdaqu qilan wa ahsanu haditsan. Dan itu hak, maka wajib kita membenarkannya, wala nu'aridahu, dan tidak membantahnya, atau nu'aridahu, dan tidak menolaknya. Wa alfadhuhu ahsanul alfadhi, dan lafaz-lafaznya adalah sebaik-baik lafaz. Wa afsahuha, dan sefasih-fasihnya lafaz. Wa awdahuha, dan sejelas-jelasnya lafaz itu lafaznya Allah. Wa qad bayyana ma yaliqu bihi, dan Allah telah menjelaskan apa yang pantas dengan Allah.
dari nama-nama dan sifat atamma bayanin dengan penjelasan yang sempurna dalam Al-Quran dan hadis, maka apa? Fayajibu qabulu dzalik, maka wajib menerima hal itu, wa taslimu lahu, dan berserah diri terhadap hal itu. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sakit perut, Pak Faroh?